Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA khususnya yang kelas 12 yang sedang mempersiapkan untuk menghadapi UTBK 2022. Kita lanjutkan topik kita dengan barisan dan deret part 2 dengan topik deret aritmetika. Kemarin kita sudah belajar topik barisan aritmetika. Sekarang kita belajar deret aritmetika. Dan ini juga bisa disaksikan oleh kelas 10 dan kelas 11. Karena dua-duanya, baik kelas 10 maupun kelas 11 sudah mempelajari juga barisan dan deret. Ya, untuk pemantapan ulangan atau pemahaman yang baik. Nah, kemarin kita belajar bahwa barisan aritmetik itu adalah sederetan bilangan atau barisan bilangan ya, yang kira-kira ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya sampai suku ke N. Ini bedanya untuk dua suku yang berurutan selalu tetap bedanya ya. Itu disebut barisan aritmetik. Kemudian suku ke N dirumuskan oleh suku pertama ditambah N-1 kali B. Tetapi tidak selalu dari suku pertama. Kemarin sudah ya. Kalau misalnya kita mulai dari suku ketiga, maka ini N kurang 3 ya. Kalau suku keempat ini N kurang 4. Kadang-kadang notasi U1 dirubah jadi A ya. Tapi kalau di dalam soal itu ada A sebagai bilangan, maka ini harus kita kasih strip di bawahnya. Supaya tidak tertukar antara A sebagai suku pertama dan A sebagai bilangan. Ya. Nah, kalau deret, kalau suku-suku dari barisan aritmetik ini kita jumlahkan, ini namanya deret. Jadi deret itu jumlah ya. Misalnya Sn itu jumlah N suku pertama. Jumlah N suku pertama. Jadi U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik UN. Kalau disebut jumlah 3 suku pertama, berarti U1 tambah U2 tambah U3. Seperti itu. Nah, kalau Anda pelajari maka Sn ini bisa dirumuskan oleh jumlah suku pertama ditambah suku ke N dikali N per 2. N itu banyaknya suku ya, banyaknya suku. Jadi kalau misalnya sampai U2 banyaknya suku 2. Kalau sampai sini banyak sukunya 3. Ya, banyak suku. Jadi hati-hati ini banyak suku. Atau kadang-kadang seperti tadi suku pertama ditulis dengan A. Kemudian secara umum deret itu jumlah N suku pertama dikurangi jumlah N kurang 1 suku pertama itu sama dengan suku ke N. Ya, ini berlaku untuk semua deret. Bukan hanya deret aritmetika, berlaku juga untuk deret geometri dan deret-deret yang lain. Oke, kita mulai saja dengan nomor 1. Diketahui barisan aritmetik, jadi ada barisan aritmetik ini, mempunyai suku ketiga bernilai 4. Ya, saya tulis dulu yang diketahui ya. Dan suku ke-15 bernilai 40. Tentukan jumlah 20 suku pertama. Jadi yang ditanya itu S20. Ya, jadi N-nya sama dengan 20 nanti di sini. Oke, kalau Anda mau berpikir dari yang ditanyakan, boleh. Tulis saja Sn dulu rumusnya. Yaitu N per 2 kali suku pertama tambah suku ke N. Ya. Jadi sekarang kalau S20, berarti N-nya diganti 20. N-nya diganti 20. Jadi 20 per 2, U1 tambah U20. Nah, ini rumusnya. Ya. Jadi tugas kita adalah mencari berapa besar U1 dan berapa besar U20. Dari data yang diketahui, datanya ini. U3 sama dengan 4, U15 sama dengan 40. Nah, kalau Anda lihat ini U15 dengan U3, kita bisa hitung B langsung ya. Ya, dengan cara tentu yang paling besar dulu. U15 itu sama dengan U3 tambah berapa B? Kan begitu. Ya. Ini 15, jadi kalau ini 3, ini harus 12, kan gitu. Ini harus 12. Begini ya. Ini harus 12. Mudah-mudahan terlihat ya. Oke, jadi kalau kita masukkan U15 berapa? 40. U3 4 ditambah 12B. Ya. Oke, begini. Ini kita pindah ke sini 36 sama dengan 12B. Jadi dari sini kita dapat B-nya sama dengan 3. Nah ini. B-nya sudah dapat.
Ya. Berikutnya kita bisa cari U1 dan U20. Misalnya mau cari U1, ya gampang. Kalau U1 kita mulai dari yang paling dekat adalah U3. Nah, karena lebih besar pasti kurang. Ini 3, ini 1, selisihnya 2B. Kan begini. U3 kurang 2B. Ya. U3-nya 4 dikurang 2 kali 3. Ya. Jadi sama dengan min 2. Sekarang sudah dapat ya. U1 sudah dapat. Ini. Sekarang U20. U20 itu lebih dekat dari U15. Ya, lebih mudah dari U15. Nah, selisihnya 5, tapi 20 lebih besar jadi tambah 5B. U15 40. Ditambah 5, bedanya 3. Nah, ini 15 tambah 40, 55. Nah, sudah dapat ya. U20 juga sudah dapat. Dengan demikian langsung kita bisa hitung ya. Kita masukkan ke rumus bintang. Maka S20 sama dengan 20 bagi 20, 10. U1-nya min 2. U20 55. Jadi kalau kita jumlahkan ini 530. Iya. Jadi ini bukan soal multiple choice ya. Ini kalau di buku saya yang baru nanti, ini namanya soal mengisi. Jadi semua soal ini saya ambilkan dari buku saya yang baru ya. Untuk sekolah penggerak kelas 10. Ya belum terbit. Kita tunggu saja ya. Tapi di buku lama juga sudah ada ya, deret aritmetik. Cuman ini semua soal diambil dari buku saya yang baru. Ya, nomor 2, ini juga di buku saya mengisi ya, soal mengisi. Pecahan sederhana dari ini, itu apa? Ya, jadi kalau Anda lihat ini kan deret aritmetik ya, bedanya 2. Ini juga deret aritmetik, bedanya 2. Ini bilangan ganjil, ini bilangan genap. Ya kita kerjakan satu-satu dulu lah. Kita kerjakan yang ganjil dulu, yang pembilangnya ya. Ya, jadi kalau Anda lihat ini bedanya 2, ini juga bedanya 2. Maka Anda bisa tahu kan SN rumusnya apa? N per 2 jumlah suku pertama dan suku ke N. Ya. Suku pertamanya tahu ini 1 ya. 1. Suku ke N-nya 199 tahu. Nah, masalah kita kan mencari N ya. Ya, mencari kita itu mencari N. Itu mudah. Kalau suku pertama 1, suku ketiga itu suku kedua. Ini suku kedua ini. 5 suku ketiga. Jadi kalau Anda perhatikan kelihatannya ini dikurangi aja. 5 kurang 1, 2. 2 tambah 1, 3. Ya. Atau Anda tambah 1. Ya, 5 tambah 1, 6. Dibagi 2 kan gitu. Ya. Jadi tinggal ditambah 1 sama bagi 2. 3 tambah 1, 4. Bagi 2 suku kedua. 5 tambah 1, 6. Dibagi 2 suku ketiga. Jadi ini pasti suku keberapa? Tinggal 199 tambah 1 bagi 2. 100. Jadi ini tuh suku ke 100. Artinya N-nya 100. Nah, jadi di sini tuh 100. Ya. Ya, saya pakai tinta hijau aja. Mudah-mudahan terlihat ya kalau merahnya sudah agak habis. Ini 100. Nah, seperti itu. Itu ya. Jadi kita dapat 100 per 2 kali 200. Oke. Biarkan saja. Pembilang sudah ketemu ya. Sekarang penyebut. 2 tambah 4 tambah 6 ditambah 200. Gitu ya. Jadi ini suku ke N-nya kan. Ini suku pertamanya. Ya, jadi suku ke N sudah ada. Suku pertama juga sudah ada. Yang kita perlukan N. Ya, lihat aja. Kalau 4 ini suku kedua. Dari mana? 4 bagi 2. 6 suku ketiga. Dari mana? 6 bagi 2. Berarti 200 ini suku ke 100. Dari mana? 200 bagi 2. Jadi N-nya 100. Ya, jadi N-nya juga 100. Sama. Dengan demikian kita langsung aja. Maka S100 ya sama dengan 100 bagi 2. Suku pertamanya 2. Suku terakhirnya 200 ya. Oke. Jadi ini akan sama dengan 100 per 2 kali 202. Ya, yang ini adalah penyebut, yang ini pembilang.
Kita masukkan ke sini. Jadi pembilangnya 100/2 kali 200. Penyebutnya 100/2 bagi 202. Ya, ini jelas, ini sudah hilang ini. Tak perlu dihitung. Disederhanakan ya, paling sederhana masih bisa dibagi 2 ini. 200 bagi 2 100, 200 bagi 2 101. Nah, ini jawabnya. Tidak bisa lagi diperkecil. Inilah jawaban yang paling sederhana dari pecahan ini. Oke, kita ke nomor 3. Diketahui deret aritmetik ya. Jadi perhatikan deret aritmetik itu diketahui biar Anda konsentrasi. Terdiri dari n suku ya. Jadi dia nanti ini taruhlah ini suku pertama gitu ya. Ini suku kedua. Nah, ini n suku. Jadi ini suku ke n. Jadi ini jumlah sukunya ada n. Ada n suku. Gitu ya. Suku awal deret tersebut, suku awal tuh yang ini. U1 ya. Jadi U1 ini suku awal. Merupakan jumlah n suku pertama. Jadi dia merupakan jumlah n suku pertama. Bilangan genap. Ya, jadi Sn dari bilangan genap ini. Dan bedanya n. Ya. Dan bedanya n. Bedanya n itu ini maksudnya. Ya. Ini bedanya n. Nah. Karena yang diceritakan kan suku deret aritmetik yang ini, bukan deret aritmetik yang bilangan genap ya. Kalau bilangan genap mah selisihnya pasti 2 ya. Kalau bilangan genap itu pasti selisihnya 2. Jadi yang dia ceritakan bedanya n ini masih satu kalimat dengan ini. Suku awal deret tersebut. Jadi deret ini. Ya. Bedanya n. Jadi ini bedanya n. Oke. Maka pertanyaannya ini. Jumlah deret aritmetik ya. Jadi jumlah deret aritmetik yang ini bukan yang ini ya. Yang ditanya Sn deret. Ya, deret yang ini. Jadi bedakan antara ini. Ini Sn dari bilangan genap itu suku pertama. Kalau Sn deret itu yang ditanyakan. Nah, kita mulai dari yang ditanya ya. Ini deret. Rumusnya apa? Sn yang ini ya. Banyaknya suku n per 2 kali suku pertama ditambah suku ke n. Nah, n-nya udah diketahui ya. Karena itu kalau Anda lihat jawabannya dalam n. Ya, banyaknya suku. Suku pertama belum diketahui. Nah, suku ke n juga belum diketahui. Nah, supaya tidak terlalu banyak, suku pertama yang ini nanti kita cari dari sini. Tapi suku ke n kita nyatakan dalam suku pertama, ya. Anda sudah tahu UN di sini itu adalah U1 tambah N-1 kali beda. Nggak usah diapalin ya. Kalau rumus yang ini ada 2, nanti terlalu banyak menghafal rumus. Tinggal disubstitusi saja ke sini. Nah, kalau kita substitusikan, Sn akan menjadi N per 2 kali U1 tambah UN-nya kita ganti ini UN-nya. UN-nya kita ganti ini. U1 tambah N-1 kali beda. Nah, begini. Kemudian U1 dengan U1 dijumlahkan. Jadi ini akan sama dengan N per 2. 2U1 tambah N-1 kali beda. Nah, ini bukan rumus. Tapi Anda kadang-kadang disuruh menghafal ya. Ini bukan rumus yang harus dihafal. Karena dengan mudah diturunkan. Terlalu banyak menghafal rumus, Anda akan justru malah lupa nanti. Oke. Kemudian di sini dibilang bedanya n, ya, beda antara deret yang pertama ini n. Jadi ini bisa kita ganti b-nya dengan n ya. Ini beda ini kan b. Kita ganti b ini dengan n. Nah, itu aja dulu. Jadi kita akan dapat Sn sama dengan n per 2 2U1 tambah N-1 kali n. Nah, seperti ini. Oke, biarkan saja ya. Biarkan saja ini, bintang ini. Nah, biarkan. Jadi Anda tahu tugas Anda sekarang apa? Tugas Anda itu mencari U1 saja. Karena N ini dianggap diketahui. Jawabannya dalam N. Tugas Anda adalah mencari U1 ini berapa N. Ya toh? U1 ini berapa N. Dan itu diperoleh dari data ini. Kalimat ini tadi. Suku awal deret tersebut merupakan jumlah N suku pertama bilangan genap. Ya.
Ya, jadi kalau kita buat di sini ada bilangan genap ya. Ini ada bilangan genap. Ya. Sn suku pertama bilangan genap itu kan mulai dari 2 gitu ya. Tambah 4, tambah 6 dan seterusnya. Sampai UN. Tapi UN ini bukan UN ini ya, makanya saya kasih strip aja. Ya, ini bilangan genap. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini Pak, jumlah n suku pertama bilangan genap, jumlah n suku pertama. Jadi ini banyak sukunya n. Ya, banyak sukunya n. Nah, Anda sudah tahu ini bedanya 2 kan? Ini bedanya 2 tuh, 2 kan? Jadi bagaimana ngitung UN-nya? Ya. Boleh pakai rumus, ya, kalau mau pakai rumus boleh, atau langsung aja pakai lihat pola. Lihat pola itu langsung lihatnya. Kalau Anda melihat pola. Kalau suku pertama 2. Suku kedua 4. 4 itu 2 kali 2. Suku ketiga ya 3 kali 2. Berarti kalau suku ke n kali 2 kan gitu. Kalau lihat pola dengan mudah kita tahu bahwa UN itu 2n. Ya, kan suku pertama 2, 2 kali 1. Suku kedua 4, 2 kali 2. 2 kali 3. Jadi kalau suku ke n, 2 kali n. Nah, itu melihat pola ya. Mau pakai rumus ini juga boleh kalau nggak bisa lihat pola. Tapi saya rasa Anda sudah SMA atau MA. Saya rasa Anda bisa melihat pola sudah ya. Anda mulai dari sini. Jadi Anda masukkan ini. Ya, UN-nya mau tahu suku keberapa gitu kan ya. Jadi nggak usah lah ya. Karena pasti Anda akan bikin suku genap pasti 2N kan itu. Oke, ini nggak usah. Selesai. Sekarang kita U1 itu sama dengan SN ya. SN yang ini. Ya, makanya saya garis bawah. Ya, bukan SN yang ini. Kalau SN ini deret yang ini. Berapa rumusnya? N per 2. Ya, sebetulnya N-nya juga N coret. Nanti urusan dia sama apa enggak ya. Suku pertama coret. Ditambah suku ke N coret. Karena deretnya yang ini. Oke. N coret N ya. Banyak suku N. Sama jadi. N per 2. Suku pertama 2. Ini suku pertama 2. Suku terakhir suku KN 2N. Nah, begini. Nah, dapatlah kita U1 ini. Ya, jadi U1 itu kalau kita masukkan 2-nya kita coret ini bisa dibagi 2 semua. Ya, ini hilang, ini 1, ini hilang. Jadi N kali N plus 1. Ya, N kali 1 plus N kita balik N. Nah, udah ketemu U1-nya. Ya, sudah ketemu. Nah, karena hasilnya itu terpisah seperti ini, ya sudah kita kalikan aja biar enak ya. Gitu. Biar enak ini kita kalikan aja ini. N kali N, N kuadrat tambah N. Nah, sekarang kita ke bintang. Itu yang ditanya. Maka SN-nya sama dengan N per 2 sudah. Ya. Dikali 2 U1. 2. Ini dikalikan lagi dengan 2. 2 N kuadrat ditambah N. Nah, gini ya. 2 kali U1. Ditambah N min 1 kali N. Oke, jadi udah ketemu ya, tinggal dikalikan lagi ini dengan ini dikalikan dengan ini. Oke, ini kalau kita kalikan 2N kuadrat ditambah 2N, N kali N, N kuadrat dikurangi N. Ya toh, begini, dikali N per 2. Nah, kalau kita lihat jawabannya kan, disetel seperti itu. Ya. Oke, jadi kita kalikan. Jadi sebelum kita kalikan, kita jumlahkan dulu. Ini bisa dijumlahkan kan ini. 2N dengan N ini. Ya. Ini juga bisa dijumlahkan. Nah, jadi dijumlahkan dulu lah. Jadi ini N per 2 kali 2N kuadrat tambah N kuadrat. 3N kuadrat. 2N dikurangi N plus N. Nah, sudah selesai. Tinggal dikalikan kan? Jadi kalau kita kalikan ini 3 per 2 N pangkat 3. 3 per 2 N pangkat 3. Ya, jadi kalau kita lihat di sini 3N pangkat 32 itu tinggal C atau D. Ya, cuma ini plus, ini min. Ini kelihatan plus ya. Nggak ada min di sini, plus. Jadi jawabannya C. Ya, jadi ini salah. Jadi jawabannya yang ini, C. 3N pangkat 3 per 2 ditambah N kuadrat per 2. Ya, ini dia. Tambah N kuadrat per 2. Ya. Jadi nggak perlu kita kerjakan. Oke, seperti ini. Mudah-mudahan bisa Anda pahami.
Kita sampai ke soal yang terakhir. Besok kita akan lanjutkan dengan barisan geometri. Tentu nanti kadang-kadang ada soalnya berhubungan dengan barisan aritmetik atau berhubungan dengan deret aritmetik. Ya, jadi bisa dikombinasi sudah. Ya, oke. Sekarang Anda lihat soal nomor 4. Jika diketahui suku barisan, maaf ini yang tadi ini soal yang kita bahas ini sebelumnya ini adalah soal SIMA UI 2014, matematika dasar. Ya, jadi ini berlaku untuk siswa yang mengambil jurusan IPS atau jurusan IPA. Ya. Sekarang nomor 4 kita ambil dari soal UTBK 2020. Ya. Jika diketahui suku barisan aritmetik, jadi suku barisannya barisan aritmetik ya. XK plus 2 sama dengan XK plus P. Nah kalau seperti ini namanya bentuk rekursif ini ya. Jadi rekursif itu artinya sukunya ini bisa jalan. Dan ini ada suatu bilangan tetap ya. Jadi K-nya bisa kita ganti sembarang bilangan, biasanya bilangan asli. Nah ini kan bilangan asli positif K. Jadi K itu kalau Anda lihat bilangan asli ini. Jadi dia mulai dari 1, 2, Anda bisa ganti-ganti. Misalnya kalau Anda ganti K-nya 1, berarti ini 1 tambah 2, 3, X3 ini. Ini X1, jadi X3 sama dengan X1 tambah P gitu. Anda mau ganti 2 boleh, itu namanya bentuk rekursif. Ya. P-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi P di sini itu tidak sama dengan 0. Ya. Untuk sembarang bilangan asli positif K, untuk sembarang bilangan asli K, yang ditanyakan ini adalah X3 ditambah X5 ditambah X7 ditambah titik-titik ditambah X2N plus 1. Berapa ini? Kalau Anda lihat ini kan sama dengan deret ini. Cuma kalau deret kan kita biasanya urut ya. Biasanya itu kan kita U1 tambah U2 tambah U3 begini kan ya. Tambah UN. Gini. Nah ini baru ada rumusnya. Kalau ini maka rumusnya adalah SN adalah N per 2 kan gitu. Kali suku pertama ditambah suku ke N. Ini yang ada rumusnya. Kalau loncat-loncat begini nggak bisa kita pakai rumus ini. Karena itu kita misalkan U1 itu sama dengan X3. Gitu. Ya. Nah, bedanya ini bedanya. Ya, bedanya adalah X5 kurang X3. Gitu. Oke? Nah, kemudian kalau kita lihat jawabannya harus kita lihat dong. Jawabannya itu dalam P, jadi ini nanti ya. SN ini jawabannya harus dalam P ya. N ya, ini ada P ini N dan X2. Jadi X2. Jadi jawabannya itu harus dalam X2. Gitu loh. Ya. X2. Nah, jadi kalau Anda perhatikan ini adalah U1 U2 ini beda ini ya. Ada lagi barisan yang urut tapi pakai X. Di sini ada lagi barisan aritmetik. Tapi urut ya. X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, gitu. Ya. Jadi deret ini dengan deret ini beda. Ya. Kalau Anda pakai ini itu urut kan? Gitu. Nah, dari sini kita tahu di sini nanti kalau kita masukkan di rumus nanti U1 kan. U1 itu X3 kan. Ini kalau kita masukkan di rumus ya. Kita hitung yang bintang dulu. Kita lihat bintang itu. Di bintang ini nanti kan SN. Nah, jumlah sukunya N. Ini N ini jumlah sukunya. Ya. Coba kita lihat. Kita buktikan kenapa jumlah sukunya N ya. Ini kan Anda lihat ya. X3 kita misalkan U1 kan. X5 kita misalkan U2. Kalau N-nya ini N-nya saya ganti N. Maka 2N plus 1. Pas kan? Kalau N-nya saya ganti di sini pas. Jadi jumlah sukunya N ini. Ya, jumlah sukunya N. Pas. Rumusnya kan N per 2 U1 tambah UN. Ya. Jadi jumlah sukunya memang N ya. Jadi nanti di sini jumlah sukunya N. Udah cocok ya. Jawabannya kan harus dalam N. U1 ya, U1 itu X3. Ini lihat nih. U1 itu X3. Ya. UN-nya adalah X2N plus 1.
ya toh, X2N plus 1. Gitu, ya, atau UN ini. Kan gitu. Nah, X3, kalau Anda lihat nanti X3, dinyatakannya kan dalam X2. Ya. X3 ini harus dinyatakan dalam X2. Ditambah beda. Tapi beda yang ini ya, beda yang ini. Beda yang urut ini. Beda yang urut ini. Ini beda. Kalau yang nggak urut ini base strip lah ya. Base strip, ini X3, X5, X7 ini base strip. Beda kan ya? Ini X1, X2 urut. Kalau ini kan ganjil. Jadi ini bedanya base strip. Ini B biasa. Gitu. X3 sama dengan X2 tambah B. Oke. Nanti ini UN kan? UN. UN itu akan sama dengan U1 plus N-1 kali B. Ya, tapi B ini B strip. Ya. Kalau kita pakai UN itu B strip, B yang ini. Ya. Kalau kita pakai urut seperti ini itu B. Nah, sekarang kita lihat coba. Bagaimana B dan B strip? Itu ada di sini nih. Ini. XK plus 2 ya. Jadi Anda lihat. XK plus 2 sama dengan XK plus P. P kan ada di jawaban ya. Jawabannya harus dalam P. Nah, sekarang kalau saya ganti K-nya ini 1. Coba aja ganti K-nya 1. 1 tambah 2 kan. Berarti ini X1 tambah 2 sama dengan X1 tambah P. Ini X3. Ya. Kalau saya pindahkan ini ke sini, dikurangi X1 sama dengan P. Nah, Anda lihat. X3 dikurangi X1. Itu kan ganjil. Jadi sama saja dengan X5 kurang X3. Ya. X3 kurang X1 itu sama saja dengan X5 kurang X3. Sama kan, deret kan gitu. Ya. Kalau ini bedanya 2, ini juga 2. Ini P. Nah, X5 kurang X3 inilah base strip. Ya, ini ya. Ya, kalau yang loncat ganjil ini base strip. Ya, jadi base strip itu sama dengan P. Ya, jadi base strip ini sama dengan P. Jadi base strip ini sama dengan P. Nah, pertanyaannya bagaimana B? Kalau B kan urut, ya. X3 dikurangi X1 P. Jadi begini nih, kalau saya urut ya. Ini X1, ini X2, ini X3. Ini dari sini bedanya P. Ya, berarti ini P per 2 dong. Karena ini juga harus P per 2 kan. Kalau barisan kan gitu. Barisan deretan, deret aritmetik. Ini dengan ini bedanya harus sama. Ini P per 2, ini juga P per 2. Jadi kalau urut, bedanya itu P per 2. Nah, yang urut ini. Ini. B biasa kan. B biasa itu P per 2. Sementara kalau ini, B strip. Ya, jadi kalau B strip itu P. B biasa P per 2. Nah, ini B strip ini. Ya, B strip, makanya P. Oke, selesai. Ya, jadi X3 udah kita tahu. X2 tambah B ya, tapi nggak pakai strip ini. Ya, jadi kalau kita salin lagi, ini nggak pakai strip. Jadi yang P per 2. Jadi ini ya, kalau kita ke sini, bintang 2. X3 itu X2 tambah B. B-nya yang ini, P per 2. X2 tambah P per 2. Nah, begini. X3 inilah U1 kan? Ya, X3 ini adalah U1. Nah, karena di rumus nanti ini U1 kan. Dapat sudah. Ya, dalam X2 dan P. Sekarang UN. UN rumusnya apa? U1 tambah N-1 kali beda ya. Beda deret ini tapi ya. Pakai strip ya. Beda deret ini kan. U itu kan ini sama dengan ini. Beda. B strip. Nah, begini. U1-nya ini. X2 ditambah P per 2. Ya, ini U1. Ditambah N-1. B stripnya P. Ya, B stripnya P. Kalau B biasa P per 2. Nah, begini. Dapatlah UN ini. Ini. U1 sudah dapat. Ini U1. Ini UN. N-nya tahu. Jadi bisa kita dapat sekarang. Tinggal dimasukkan. Jadi SN sama dengan N per 2 kurung U1. U1 ini. Ya. X2 ditambah P per 2. Nah,
Ini U1. Ditambah UN. Ini UN. Ya. X2 ditambah P per 2 ditambah N-1 kali P. Ini tinggal matematik. Ya. Tinggal Anda itu matematik, kemudian disesuaikan dengan jawabannya. Ya, yang mana. Oke, kalau begitu kita jumlahkan yang sejenis. Ya. X2 sejenis dengan X2. Jadi 2X2. Ya. Ditambah P2. Ini P2 ini. Ini P per 2 juga. Ya. Jadi P per 2 tambah P per 2. Berapa ini? P kan? Ini P per 2 tambah P per 2 P. Ditambah, ini kita kalikan. NP. Ya, jadi gini ya. N kali P dikurangi P. Selesai. Ya, semua sudah dikerjakan. Ya, tinggal dikalikan kan. N per 2 kali 2X2. Berapa itu? 2-nya coret kan? Berarti NX2. Jadi ada NX2. Tapi per 2 ya. Sorry. Semua jawabannya per 2. Jadi nggak boleh dikalikan berarti. Ya, 2-nya nggak ikut dikalikan. Jadi kalikan aja ini. 2 ini N kali ini. Jadi 2NX2 per 2. Ya, 2NX2 per 2. 2NX2 per 2. Ya, ini. Ya, benar ya. 2NX2 benar. Nah, ini NX2. Salah. Ini NX2 salah. Begitu kalau memilih jawaban. Jadi biar konsentrasi kita. 2NX2 ini salah. 2NX2 nggak pakai P ya. Salah. Ya, jadi hanya dari sini aja kita udah tahu jawabannya A. Nggak perlu kita terusin. Ya, nggak perlu lagi kita terusin. Dari sini aja 2NX2 per 2. Ya, yang benar hanya A. Ini NX2 ini. Bukan 2NX2. Ini NX2 juga. Ini 2X2, nggak ada N-nya. Ya toh? Ini dikasih P lagi. Harusnya nggak ada P-nya. Selesai. Nah, tapi kalau Anda nggak percaya, kita cari. Ini P dikurang P hilang. N dikali NP. PN kuadrat kan? Ya, N kali NP itu PN kuadrat. Dibagi 2. Benar kan? PN kuadrat bagi 2. Ini kan kalau disatukan seperti ini. Ya, ini kalau disatukan kan begini. Penyebutnya sama sudah. Maka ini hasilnya adalah, ini bukan PN2, PN kuadrat. PN kuadratnya ditulis dulu. PN kuadrat ditambah 2NX2. Ya, jadi tidak perlu sepanjang ini ya. Jadi itu cara menjawab kalau multiple choice. Cukup dengan ngerjakan ini saja, ini nggak perlu ngabisin waktu. Ya, dari 2NX2 per 2 saja jawabannya A. Oke, begitu yang bisa kita kerjakan untuk deret aritmatika 4 soal ini. Mudah-mudahan konsepnya bisa Anda pahami dengan baik. Kalau rumusnya sih sederhana ya. Rumusnya hanya seperti ini. Ya. UN itu dari barisan aritmetik kemarin, kemudian sekarang hanya ditambah SN, rumusnya ini. Cuman Anda harus mempunyai kemampuan aljabar untuk memanipulasi variabel sehingga Anda bisa dapatkan jawaban akhir yang sesuai dengan multiple choice. Dan itu hanya bisa Anda dapati kalau Anda berlatih dengan tekun, bukan cepat. Ya, jadi Anda jangan terpengaruh dengan iklan-iklan trik cepat untuk bisa lulus. Itu hanya obat. Mana ada obat bisa menyembuhkan cepat? Nggak ada. Harus diminum secara rutin. Kemudian setelah periode tertentu, baru dia penyakitnya bisa sembuh. Nggak bisa satu kali minum obat sembuh. Nanti kalau satu kali minum obat sembuh, obatnya terlalu keras, ginjalnya yang kena. Bukannya sembuh, malah dapat sakit yang menetap. Ya, jadi belajarlah sesuai proses pelan-pelan, dihayati, kemudian menimbulkan rasa senang. Itulah proses belajar. Dan jika Anda belajar seperti itu, Anda pasti sukses SBMPTN seperti yang saya alami dulu. Jika Anda merasa apa yang kami jelaskan ini bermanfaat, silakan di-subscribe
Kalau perlu like dan komen untuk supaya Anda bisa mengikuti video-video pembelajaran kami yang hampir kami luncurkan setiap hari dan berdasarkan proses, bukan cepat ya, berdasarkan proses yang akan menyebabkan Anda menyenangi matematika, fisika dan kimia menghadapi soal yang sesulit apapun, ya. Dan di dalam channel ini juga ada teori tentang, saya kurang tahu barisan dan deret ini sudah ada teorinya, tapi ada soal UTBK juga, mungkin berbeda dengan soal ini, ya. Di baik itu sukses SBMPTN 2021, ada soal UM, UGM, SIMA, UI dan UTBK, dan ada juga khusus untuk soal UTBK yang terbaru. Ya, silakan dipelajari dengan baik, maka saya yakin Anda pasti sukses. Fokus pada tujuan Anda. Gunakan waktu yang baik untuk belajar mandiri di musim pandemi ini. Saya yakin Anda pasti sukses. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.